Hari ini di tanggal 28 Mei 2021, kita akan ngambil topik saatnya alumni bicara solusi untuk inovasi pendidikan tinggi untuk NKRI. Dan seperti biasa, saya harus bergabung dengan sahabat-sahabat kita di Pasca Sarjana. Ada Profesor Jojo. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Mas Didin. Sehat semuanya ya, Mas Didin? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kelihatannya kok tambah seger itu. Nah ini. Habis nyemil ya. Iya. Seperti tadi Pak Dokter Aryo Jatmiko, Dokter Mik tadi ya nyemilan, ketahuan tadi nyemil ya. Ya kita dulu santai dulu ya. Gitu Mas Didin. Iya. Perlu diinformasikan bahwa acara Airlangga Forum ini dipancar siarkan juga berbagai macam radio kita. Silahkan. Iya, baik. Dan Airlangga Forum hari ini yang mengambil tema inovasi pendidikan tinggi untuk NKRI disiarkan serentak di jaringan lembaga penyiaran publik lokal di Jawa Timur. Dan ada sekitar 12 sudah bergabung di program kita hari ini. Dan selamat juga saya sapa beberapanya. Saya sapa juga teman-teman di Tulungagung, di Trenggalek, di Pacitan, kemudian di Bondowoso, ada juga di Probolinggo, di Suara Sampang, Kabupaten Sampang juga selamat sore juga sudah bergabung. Dan juga ada teman-teman juga yang ada di Mojokerto juga sudah bergabung juga, Lamongan juga selamat sore semuanya. Baik Prof, itu berapa? Ada sekitar 12-an yang sudah bergabung, tinggal nanti bergabung lagi sekitar 22 lagi. Baik. Iya, 22 radio di Jawa Timur akan memancar siarkan acara Airlangga Forum, acara rutin kita dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kita memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Mas Didin. Iya. Di studio ini, alhamdulillah sebenarnya ini banyak orang ini di Sekolah Pasca ini juga disaksikan melalui TV di ruang-ruang kelas, di studio Airlangga Forum diikuti oleh Akademika Universitas Airlangga yang tidak pakai terdata di sini partisipannya enggak, langsung offline. Nah, di kelas-kelas dan telah hadir di acara sore ini untuk membincang saatnya alumni ini berarti tandanya urusan kampus ini. Ya Mas Didin ya. Karena Mas Didin belum alumni penyiar toh, kan tetap penyiar. Insya Allah. Alumni penyiar ya. Ya, kita akan membincang bagaimana para alumni memberikan solusi pada bangsa ini melalui inovasi pendidikan tinggi. Dan hadir di studio offline ya, di studio kita Bapak Toto Lusida. Assalamualaikum, selamat sore Pak Toto. Langsung saja karena ya langsung pakai mic ini Pak Toto. Nggak pakai itu memang kelihatan kok mute tapi tetap nyaut. Nah, ya, tetap coba dan pakai mic-nya didekatkan, mic-nya ini didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Nah, ya gitu, salam sehat karena hari ini sehat itu beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia, Mas Didin. Ini Ketua Umum Indonesia loh ya. Baik, berarti kan urusan perumahan. Siapa yang belum punya rumah, siapa tahu acara ada sesi undian. Nah, ini pas ketua umum DPP di pusat loh, ketua umum. Saya tidak tahu apakah ada ketua umum lainnya selain ketua pimpinan pusat. Itu urusannya Mas Toto Lusida. Kalau saya panggil Mas Toto saja. Sehat-sehat Mas Toto? Alhamdulillah. Sehat gitu ya. Dan hadir pula non jauh di sana dari negara kanguru, dari Australia, tapi tetap negara Indonesia adalah Dr. Aryo Miko, spesialis bedah onkologi yang biasa dipanggil oleh Dr. Mix. Assalamualaikum Dr. Mix. Waalaikumsalam Mas Parto, Pak Toto, Mas Didin, semuanya. Seneng kangen lihat
teman-teman di Oh, Surabaya. iya. Itu termasuk background saya, itu bangunan tinggi di kampus B sekarang. Karena di kampus B. Luar Ini biasa. Kalau gitu saya sebelum ketinggalan zaman ini. iya, sebelum Kang Mas saya Dr. Mik ini, beliau adalah founder Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Ya, ini pemilik ya onkologi, pendiri onkologi, satu rumah sakit yang spesialis memang. Dan sebelum beliau berangkat ke Australia, gedung tidak ada. Beliau sekarang ada beberapa bulan, gedung sudah jadi sekti ini tukangnya memang ya. Jadi, Dokter Mik tampilnya kok ceria banget hari sepertinya. Iya, Kalau gitu. Dingin sini. dingin. Berapa derajat, Ini Dok? hari ini mungkin sekitar 9, 8, 9 gitu. Oh, 8-9 derajat. Wah, dingin sekali Dan ya. Nggak perlu suasana kurang enak karena kenapa, hari Dok? ini tadi malam mulai lockdown lagi. Oh, berarti COVID-19 tingkat ini. Jadi dalam waktu seminggu ditemukan 34 kasus baru, ditutup kemudian langsung lockdown total. Iya. Terima kasih informasi ini, tapi saya yakin itu tidak akan ngaruh klaster lebaran yang ada di Gubeng, Surabaya. Nah, tidak pengaruh dari Gubeng ya, ini dari kampus B kita cinta ini. Hadir pula, tampaknya juga dalam perjalanan, beliau adalah Profesor Badr Sukot, SEMBI PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Dr. Mi sama Pak Toto. Sudah lama tak ketemu sama panjenengan, Dr. Mi. Ya. Iya, tapi hati-hati, ini lagi nyopir, Prof. Badri. Beliau adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, tapi demi cintanya pada acara Airlangga Forum dan menghormati Pak Toto Lusida, Ketum Dewan Pimpinan Pusat REI, sekaligus Kang Mas kita bersama, Dr. Mix ini, beliau juga harus sempat hadir ya nanti. Dan kita tunggu juga nanti akan ada Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur Bidang Akademik, Siswa dan Alumni, khusus alumni, jadi harus ditekakno ini ya. Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Dan untuk membuka hal ini, luar biasa, acara ini dihadiri oleh banyak mahasiswa dan diikuti oleh jaringan radio, 12 radio masuk dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur. Untuk itu, mereka semua tertarik untuk inovasi-inovasi pendidikan tinggi macam apa yang bisa disukseskan untuk kemajuan Kesatuan Republik Indonesia. Di mana dunia pendidikan tinggi hari ini berjalan, maka saya berikan Prof. Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pascasarjana untuk mengawali perbincangan kita. Silahkan, Prof. Terima kasih, Prof. Sujo. Terkait dengan pendidikan tinggi yang saat ini ada, tentu perannya sangat krusial ya, khususnya bagaimana pendidikan tinggi bisa mempersiapkan SDM yang relevan dan bisa menunjang transformasi Indonesia menjadi negara maju. Kalau ngomong tentang transformasi menjadi negara maju yang digadang-gadang pada tahun 2045, tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh Indonesia. Menurut Profesor Ken Lee di tahun 2019, dengan menggunakan Korea Selatan sebagai dasar, ada 2 hal syarat untuk menjadi negara maju. Yang pertama adalah tentu pendidikan tinggi yang relevan, dan yang kedua adalah inovasi teknologi. Nah, terkait dengan relevansi ini, tahun 2015-16 World Economic Forum sudah memberikan proyeksi bahwa banyak profesi-profesi yang akan hilang karena ada Industrial Revolution 4.0. Waktu itu banyak orang yang tidak percaya akan terjadi itu. Proyeksinya waktu itu ada 78 juta pekerjaan yang akan hilang digantikan oleh otomatisasi. Tapi ada 136 juta pekerjaan baru yang dihasilkan oleh revolusi industri ini. Negara-negara lain sudah mengantisipasi, kemudian yang di Indonesia
masih belum masif. Begitu ada Pak Mendikbud yang baru, Bapak Nadiem Makarim, ini coba diakselerasi melalui program Merdeka Belajar. Dan program Merdeka Belajar ini tentu perlu banyak dukungan banyak pihak, karena dari 8 IKU, indikator kinerja utama dari program Merdeka Belajar, sebagian besar itu terkait dengan bagaimana meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan industri yang ada melalui program magang, internship, segala macam yang intinya membuat mahasiswa peserta didik baik yang S1 atau S2 atau S3 mulai serawung ke industri dan juga bisa memecahkan masalah yang real yang ada di masyarakat. Kemudian terkait dengan tadi ada 132 juta pekerjaan baru, tentu ini tantangan besar bagi Indonesia, bagaimana membuat pendidikan tinggi ini bisa menjawab tantangan ini. Kalau kita lihat dari data yang ada di Kemendikbud, Ristek, termasuk yang ada di Dirjen Pendidikan Tinggi, tiap tahun itu ada kurang lebih sekitar 2 juta lulusan perguruan tinggi, baik yang level S1, S2, S3 maupun D3 dan D4. Nah, ketika pandemi COVID-19 mulai banyak layoff, kemudian pada saat yang sama lulusan-lulusan perguruan tinggi yang tahun 2020, 2021 juga memperbanyak pasokan tenaga kerja baru. Nah, ini juga perlu disiapkan bagaimana skema reskilling maupun upgrading bagi penduduk Indonesia agar kompetensinya tetap relevan dengan tantangan yang ada di dunia. Dan tentunya kembali lagi semuanya itu disiapkan untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Tentu inovasi-inovasi perguruan tinggi khususnya untuk bidang-bidang ilmu yang multidisiplin yang sebelumnya itu tidak ada, itu harus difasilitasi oleh pendidikan tinggi. Kita tentu masih ingat pada tahun 2017 Presiden Jokowi menyindir secara halus ke semua pimpinan perguruan tinggi yang ada, tolong bukalah fakultas sosial media jurusan MIM misalnya. Itu sebenarnya kalau orang Jawa mungkin Prof. Jojo yang lebih paham apakah sindiran itu sangat mungkin halus atau apa gitu, tapi yang jelas itu adalah harapan beliau agar pendidikan tinggi merespon dengan cepat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang harus direspon dengan cepat agar relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu bisa terfasilitasi. Dan ujung-ujungnya ini balik lagi menyiapkan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 melalui penciptaan tenaga kerja yang memang relevan maupun bisnis-bisnis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang. Mungkin sementara itu dulu, Prof. Jojo. Terima kasih sekali Prof. Badri Munir Sukoco yang hari ini tampilnya agak beda, biasanya pakai tayangan data, tapi data soal tetap, suara-suara data tetap. Tapi tayangannya yang berbeda. Tayangannya sekarang sedang mengendarai kendaraan bermotor, naik mobil, tapi bisa tampil Erlangga Forum. Itu tandanya orang Indonesia memang multi talenta, ya, Mas Didin ya, mesti multi talenta ini ya. Dan acara Erlangga Forum hari ini juga disimak oleh beberapa kampus di Malaysia. Telah hadir di tengah-tengah kita juga Profesor Hadijah Omar. Beliau dari Universiti Teknologi Malaysia Kuala Terengganu, dan nanti juga akan bergabung dari Universiti Sultan Zainal Abidin dan International Islamic University Malaysia dan Universiti Utara Malaysia. Nah, karena semua adalah sahabat Erlangga Forum, dan menyimak dari apa yang disampaikan oleh Prof. Badri, Pak Toto, kan pentingnya pendidikan tinggi, dan karena ini menyal alumni, jenengan di mana ya? Nah, tanya dulu kan, yang ini pendengarnya macam-macam ya, mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi. Kalau saya tahu alumni mana, lo tahu, saya jurus-jurus tahu. Tapi ya
harus dijelaskan untuk itu alumni mana Mas Toto ini? Alumni Fakultas Farmasi Universitas Airlangga angkatan tahun 1994. Oh, farmasi ya, farmasi UNER, kemudian profesinya kok di Rei. Ini berarti pinter ngeracik buatan rumah ini kayaknya, dari ngeracik obat ngeracik perumahan ini ya. Terus dari farmasi lulus tahun berapa tadi? Tahun 91, termasuk apoteker. 90 lulus sarjananya, apotekernya. Oh, apoteker sehingga jadi apoteker. Apoteknya di mana? Tugas apotekernya pernah di mana ini? Kalau dulu memang saya pernah buka apotek, sekarang saya distributor obat, apotek. Ya. Juga di pusat. Iya. Saya di Surabaya kan dulu di Jawa Timur, ketua Rei Jawa Timur, ketua GP Farmasi Jawa Timur. Dan itu menunjukkan bahwa alumni UNER ini bisa berkiprah gitu. Iya. Tadi yang paling dominan di farmasinya, distributor obatnya, di apotekernya, atau sekarang malah di real estate-nya? Lebih ke arah real estate-nya sekarang. Sekarang ini, iya. Di real estate-nya, iya, gitu ya. Nah, untuk di real estate apa ada ya selain panjenengan orang yang berbackground farmasi, tapi kok jadi pengembang gitu? Kalau ada ya. Oh banyak. Sebetulnya real estate itu termasuk di dalamnya kan seluruh properti. Properti. Nah, jadi termasuk hospital pun itu termasuk properti. Rumah sakit onkologi itu termasuk harusnya anggota REI. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke, siap. Jadi rumah sakit onkologi pun juga anggota REI ya, karena menyangkut hospitality. Ya. Jadi ya, luar biasa ini ternyata. Jadi alumni UNER gimana ya? Kita perlu pengembangan bersama, kira-kira makanya dan diskusi sore hari ini saya terima kasih sekali mewakili alumni untuk lebih bisa berfungsi dalam termasuk dalam sivitas akademika, karena kita termasuk dalam sivitas akademika untuk membaktikan dirinya sesuai dengan himne Airlangga. Kira gitu ya, Dr. Aryo ya. Nah, ternyata Mik sudah siap, rumah sakit onkologi gabung menjadi anggota REI gitu ya. Nah, jadi oke. Terlebih sebelum memasuki materi, kau juga siapkan PowerPoint, tapi sebelum ke sana saya ingin tanya, sebagai alumni kira-kira sumber apa yang panjenengan berikan kepada Universitas Airlangga dan apa harapannya pada Universitas Airlangga ini? Kalau sumbangsi selama ini pernah menyampaikan juga, yang penting kita berjuang bersama. Apa yang ada, praktikan diri, bukan kita levis. Karena apa? Interaksi alumni dengan universitas itu ibarat mata uang. Jadi sisi kanan dan kiri ini harus saling terkait. Itulah yang ingin saya sampaikan. Wah, luar biasa. Sebelum menyampaikan ini, tapi saya ingin nyampe ke Kang Mas saya, Dr. Mix. Halo, Dr. Mix, ya. Ya, apa betul panjenengan juga alumni UNER? Betul. Pertanyaannya Mas, iya karena para pendengar semua biar tahu gitu. Iya. Gimana Dr. Mix? Iya betul, saya alumnus UNER, mungkin agak lebih sedikit lebih muda dari Pak Toto. Saya lulus dokter tahun 76. Jadi ahli bedah tahun 80. Ini godanya itu tetap ini godanya. Iya. 76, jadi 76 itu masuk apa lulus ini? Sebentar kok mati. Lulus. Saya 76 itu jadi dokter. Oh, 76 jadi dokter, kemudian 81 jadi ahli bedah. Yang ahli betul 81 itu sudah ahli spesialis bedah tadi ya. Terus bedah spesialisnya itu loh kok khusus gitu ya, urologi itu. Kenapa itu? Ya, saya belajar di Groningen di Belanda untuk ambil onkologinya untuk cancer. Nah, di situ tentunya aja
dari kompetensi kita belajar, tapi juga ada komparasi sistemnya dan lain-lain, maka banyak ide-ide, kemudian kita membuat satu inovasi di Indonesia, begitu. Oh, luar biasa, dari UNER kemudian melanjutkan ke Groningen ya, di Belanda ya, Dokter Mutia. Oh, Groningen berarti kan daerah yang juga ya? Kenapa, Pak? Kan tinggi di Groningen. Yang Groningen berarti kan memang dataran tingginya. Iya, di utara nggak salah ya. Ya, tapi utara kan ya, kan di utara lebih. Tapi di Belanda kan flat semua. Ya, jadi di utara, dan biar pemirsa kita ini, Kang Mas, imajinasi gimana di Groningen itu sisi utara Holland. Berarti beliau ini Holland Spreken. Nah, itu. Oke. Tentu akan kita banyak gali, para sahabat Erlangga Forum, bagaimana beliau kemudian mendirikan rumah psikologi dan bagaimana itu diabdikan untuk memberikan solusi pada persoalan bangsa. Saya kembali ke Mas Toto. Tampilnya hari ini kok, tampilnya memang santai-santai, tapi kok sudah sepakai siap PowerPoint gini, kayak paparan mau jadi calon apa itu ini ya. Tapi ini yang jelas beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Bagaimana beliau membaca dunia yang tinggi dan peran alumni. Silahkan. Terima kasih Pak Parto. Biasanya memanggil dengan Cak Dading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semua sejawat, para yang mengikuti acara Zoom dan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Toto Musi. Kebetulan saya saat ini didapuk sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia secara nasional. Mungkin memang pertama seorang apoteker menjadi Ketua Umum properti. Kebetulan saya juga wakil ketua atau istilah bahasa Inggris presiden untuk FIAPSI, itu asosiasi dunia di Paris. Kebetulan untuk membawai developer untuk seluruh dunia yang di bawah FIAPSI, itu di bawah UN Habitat. Dan untuk sekarang perwakilan di UN Habitat adalah Pak Budiarso, dari CEO dari Ciputra Group, yang memang lebih banyak visa untuk ke luar negeri. Sulitnya sekarang kondisi untuk traveling. Jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah saya selaku praktisi dan pelaku bisnis di Indonesia. Apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang 12 bahwa tahun 2012 pendidikan tinggi jadi mengembangkan sivitas akademika yang kreatif, terampil dan berdaya saing serta kooperatif. Kemudian dengan kondisi yang ada ini, otomatis universitas itu tidak bisa hanya menyampaikan transfer pengetahuan dalam kondisi saat ini. Jadi harus memang mahasiswa dan alumni yang sudah lulus dari universitas itu juga harus mempersiapkan diri dengan kondisi dan situasi khususnya saat ini setelah COVID-19 perubahan sangat luar biasa. Sehingga situasi saat ini yang saya singkat dengan VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ambiguity itu tidak jelas karena setiap saat kita bisa berubah dan kita harus mempersiapkan diri dengan secara lebih siap sendiri. Next. Ya, teruskan. Kemudian dengan UKADA itu kita perlu solusi. Solusinya adalah komunikasi. Komunikasi ini juga selain kita mempermudah diri dalam komunikasi, juga working kita harus kita perbanyak. Universitas
para mahasiswa maupun alumni yang ada. Kemudian kolaborasi kita harus bekerja sama karena tidak bisa kita saat ini untuk kerja sendiri. Kemudian pikiran secara kritis, kemudian kreatif. Kreatif ini sangat perlu karena semua ini kita perlukan untuk self confident kita. Tanpa self confident kita tidak bisa hidup lagi di dunia. Baik itu mau menjadi birokrat, mau jadi profesional, mau jadi apapun, ini sangat dibutuhkan untuk kita maju ke depan. Next. Sehingga inovasi pendidikan tinggi untuk NKRI itu perlu transformasi secara menyeluruh, sehingga 4C tadi itu bisa ditumbuhkan secara bersama-sama, yaitu komunikasi, kolaborasi, kritis, dan kreatif tadi. Next. Jadi setiap materi perkuliahan yang disajikan sedemikian dengan mengoptimalkan 4C. Kenapa ini diperlukan? Karena apalagi sekarang kebanyakan bukan komunikasi atau perkuliahan itu secara daring. Daring kalau hanya satu arah dari dosen yang memberikan transfer pengetahuan, itu tidak akan memberikan manfaat banyak. Perlu sekarang keaktifan bersama dalam setiap kuliah. Karena dengan diskusi yang diadakan secara dua arah, itu akan membentuk 4C tadi itu. Karena mereka akan lebih kreatif dan lebih kritis dalam kondisi yang ada sekarang. Next. Guna menghasilkan alumni sesuai dengan kebutuhan pasar, maka selain pembelajaran itu ditumbuhkan lagi, kita perlu menumbuhkan growth mindset dan hasrat dan kegigihan. Karena sekarang ini, karena perubahan-perubahan yang ada, kita perlu grade yang cukup besar. Tanpa grade yang besar, kita akan gampang give up, gampang desperate, semuanya akan percuma. Ya, ini saya ambil satu contoh, the power of believing that you can improve. Next. Jadi pertumbuh bersama adalah itu yang di atasnya adalah masalah growth mindset, perbedaannya dengan fixed yang di kanannya. Jadi kita perlu adalah growth mindset yang di sebelah kiri. Yang pertama, kita harus berubah ke arah yang kita inginkan yang di sebelah. Next. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa grit is living like it's a marathon, not a sprint. Jadi tidak bisa kita melakukan grit ini dengan hanya short term atau short time. Kita memang harus melakukan perubahan-perubahan, melatih mental dan self confidence kita, perlu waktu dan kekuatan dari kita. Jadi success mostly depend on grit. Grit sama dengan passion dan perseverance. Jadi semuanya ini hasrat yang kuat dan kegigihan kita yang kita perlu. Sehingga next, passion untuk sukses itu adalah baik itu dalam kehidupan kita, passion for business, passion for knowledge, passion for people, dan passion for service. Semuanya ini bisa kita peroleh. Yang pertama, bisa dilakukan aktif di dalam setiap prodi atau fakultas, kemudian bisa dilakukan antar fakultas, dan yang terakhir bahwa semua mahasiswa yang ada maupun alumni tidak bisa hanya mengenal ilmu yang dipelajarin aja. Jadi harus sharing dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian diterapkan dalam masyarakat kehidupan real. Masyarakat kehidupan real bisa di perusahaan, bisa di birokrasi, bisa di mana kita bisa internship melakukan
bukan hanya misalnya gini, seorang dokter belajarnya hanya misalnya ahli bedah onkologi, hanya belajar onkologinya aja. Kalau belajar onkologinya aja, rumah sakit onkologi tidak berdiri sukses sampai dengan hari ini. Mohon maaf Dokter Aryo. Jadi dokter pasti sudah mengerti bagaimana menganalisa suatu balance sheet, bagaimana menganalisa suatu permasalahan yang ada dalam rumah sakit onkologi sehingga bisa berkembang dan menjadi salah satu rumah sakit terbesar onkologi di Indonesia. Asia. Dan Asia. Pasti passion Jadi for itu, service-nya. Saya juga mau belajar dari beliau bagaimana itu bisa menjadi kita semua untuk lebih berkembang sehingga sebelum mereka jadi alumni perlu dilakukan masukan kepada universitas saya bahwa kita semuanya ini mahasiswa perlu dilatih dan perlu konsentrasi dibina khusus untuk mahasiswanya. Jadi memang alumni juga harus hebat untuk membina mereka seperti halnya kakak asuh, adik asuh. Kemudian juga para mahasiswa yang prestasi perlu pembinaan khusus untuk mereka mau kemana. Jadi kalau misalnya ini Cak Barto, seorang yang mau jadi ahli farmasi, dia perlu tidak hanya belajar bagaimana membuat obat di besinya, tapi mempelajari ke factory and the whole of company, supaya dia bisa menganalisa semuanya dengan baik. Kenapa? Karena UNER dan umumnya perguruan tinggi menyiapkan semua, bukan menjadi suatu otodidak, karena suatu otodidak sangat berat. Jadi perlu kita pelajari bersama supaya kita harus mau menghadapi kegagalan, bukan kekeliruan, dan memulai belajar pengalaman. Jadi tidak frustrasi dengan kondisi yang ada. Itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat namanya memang Pak Paulus Toto, ya, tapi mengakhiri salamnya koyok nah. Iya. Dan Pak, luar biasa Pak itu mengingatkan seperti saran visi misi calon kepala daerah. Ya, calon daerah, tapi ini tidak ada hubungannya urusan calon mencalon, ini ada mengingatkan kita pada Prof. Badri dulu itu waktu memberikan arahan sebagai direktur utama itu ya seperti ini, sama dengan hadir juga di sini Associate Profesor Rudino, Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, yang khusus memang urusan alumni. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Suparto Wijoyo? Alhamdulillah. Sejak kapan nyeluk aku ada bapak gue? Sejak kapan? Udah ada bapak gue. Ini alumninya lebih double. Nah ini kalau Pak Toto ini tak panggil, ini tak Toto Lusida dan Cak jadi kalau Pak Rudi ini Kang Mas Rudi aku nih manggilnya. Mas Rudi ini alumni UNER sekaligus penyintas COVID, double alumninya. Alumninya double, luar biasa. Beliau bisa tertawa itu tandanya tetap sehat, dan disinggung bahwa kalau kamu ingin mengembangkan sebagai alumni ini dibangun tadi itu komunikasi baik, dan pastilah itu satu kunci kesuksesan. Mau kolaborasi, mau critical thinking, mau bergerak untuk creativity, dan ini semua tentu respon oleh Dr. Aryo Jatmiko. Tapi sebelum beliau menyampaikan ini, memberikan respon ini, Mas Didin ikut komersial berikut ini. Sing iklan perlu lewat juga. Mas Didin. Baik, Profesor Pato. Sahabat-sahabat Jawa Timur, kita break sebentar untuk beberapa pesan yang harus lewat sebentar lagi.
diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo gitu, rokok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat Jawa Timur, kita kembali lagi di program Erlangga Forum bersama Sekolah Pasca Sarjana UNER di Inovasi Pendidikan Tinggi untuk NKRI. Kembali ke Japarto, monggo. Ya, terima kasih sekali Mas Didin dan seluruh jaringan radio dengan host Radio Suara Sidoarjo dan jaringan-jaringan radio di Timur. Tadi sudah disampaikan oleh Cak Toto ya. Paparan, ini tidak paparan visi misi loh ya, ini jangan salah persepsi, ini adalah paparan sebuah harapan tentang alumni Universitas Airlangga untuk memberi kasih bagi kita, dan termasuk tadi disinggung bagaimana rumah sakit onkologi itu pasti tidak hanya urusan onkologinya, tapi berkembang pula kreativitas layanannya, mau sedia kolaborasinya, komunikasinya, dan critical thinking. Kan mau coba critical thinking, ingat publikasi terakhir tulisan Dr. Mix ya, soal vaksin itu juga kritis. Cuma itu tidak di sini tempatnya kok ya, tapi kalau disinggung cukup. Tapi kenapa beliau ngambil langkah untuk onkologi? Saya yakin kita semua ingin mendengarnya. Silahkan Kang Mas saya, Dr. Mix. Terima kasih Mas Parto. Terima kasih Pak Toto, Pak Rudi. Jadi sebenarnya kita dari fakultas dan universitas dan di alumnus itu mesti memformulasikan produk manusia yang bagaimana yang kita inginkan gitu. Karena universitas itu menghasilkan dua hal, yaitu adalah teknologi dan knowledge, kedua adalah manusia unggul. Jadi saya paling suka baca Stiglitz mengatakan bahwa human capital adalah yang paling bernilai. Dan itu letaknya di hidup. Dan kemudian dikatakan bahwa ujung tombak daripada survival bangsa itu, setiap bangsa adalah universitas. Jadi universitas itu berjalan searah dengan kekuatan bangsanya. Di mana negara-negara yang maju ekonominya, universitasnya pasti juga maju. Ini yang perlu kita formulasikan. Nah, sekarang universitas yang maju itu harusnya bagaimana? Pertama, dia teknologi leader. Kalau dia tidak teknologi leader, maka dia tidak bisa memberi teknologi pada anak didiknya. Jadi riset terdepan. Kedua adalah dia memang orang yang futuristik. Jadi peran universitas itu bukan mengantisipasi, tapi prospektif. Jadi organisasi itu dibagi, Pak. Ada yang prospektif, ada yang antisipatif, ada yang defensif, ada reaktif, ada yang inersia. Jadi universitas itu tidak boleh itu antisipasif. Dia harus prospektif, terdepan. Dia yang mengajar para pebisnis atau semua untuk hal yang terdepan. Di mana dia bertanya ke sana. Jadi di mana-mana pun di tempat bisnis di luar negeri, dia bertanyanya itu ke university, gitu loh. Kemudian orang yang kita hasilkan itu yang seperti apa? Jadi kita bagi tiga. Pertama namanya thinker. Orang berpikir tajam hebat. Kedua adalah talker, pembicara yang hebat. Ketiga adalah doer, pelaku yang hebat.
Nah, ini mesti diformulasikan dan diterangkan pada semua sivitas akademika. Kalau mereka ternyata lulusan Erlangga adalah talker hebat, maka di mana-mana dia akan bicara terus. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Thinker juga, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita mesti melakukan database. Berapa sih orang-orang Erlangga yang bisa melakukan doer dengan betul? Atau dia memang hanya bicara saja? Atau dia dengan thinker? Doer pun ada dua macam. Ada yang entrepreneur, ada yang memang pekerja. Atau pekerja. Hal-hal ini harus menjadi peta yang sangat tegas untuk para pendidik. Gitu. Saya terima kasih tadi diberi arahan sama Pak Toto yang luar biasa, growth mindset, greed, dan lain-lainnya. Nah, itu tentunya amat perlu. Mungkin saya akan berceritakan sedikit tentang pengalaman saya, ya, bahwa rumah sakit onkologi itu lahir dari kegelisahan. Saya ini bukan pebisnis. Ya. Misalnya, ada orang datang ke rumah sakit kami, rumah sakit sebelum ada rumah sakit onkologi. Misalnya dari Pacitan atau dari mana. Untuk datang ke poliklinik, dia mesti antre. Habis poliklinik diperiksa dokter, dia kemudian disuruh foto. Dia pindah lagi ke tempat foto, dia antre lagi. Kalau di foto, kemudian dia balik lagi, antre lagi untuk ketemu dokternya. Kemudian habis itu disuruh biopsi, kembali nunggu biopsi lagi. Kemudian habis itu dia harus operasi. Operasi antre lagi, sampai antrenya sampai 8 bulan. Padahal itu penyakit kanker. Saya bilang nggak bisa ini, mesti ada satu jalan untuk masalahkan. Nah, di situ saya harus melakukan bahwa konser waktu untuk ada penderita kanker itu adalah satu, concernnya adalah ketepatan. Jadi tidak ada toleransi terhadap satu kesalahan pada penderita kanker, karena akan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Kedua, harus concern. Ketiga adalah biaya. Maka kemudian timbul pada pemikiran saya bahwa kalau fragmented radiologinya di situ, patologinya di sini, ini maka namanya mereka bernyanyi tidak di dalam satu konsep. Maka lagu yang bagus itu harus di dalam satu tim yang baik, harmoni, di mana dia saling memberitahu. Maka timbul lahirlah rumah sakit onkologi yang mencoba melakukan quality control yang optimal, bukan optimal, maksimal, yang concern terhadap waktu dan akurasi. Jadi kita melakukan satu pendekatan yang team approach dan sistem. Dari penanganan fragmented pindah menjadi satu yang produknya harus jelas. Seperti itu kami lahir tahun 95. Alhamdulillah ide itu kemudian kami diundang di Eropa dan menjadi model di beberapa negara di Eropa. Iya. Itu. Oke. Sekarang apa yang menjadi dorongan? Karena kegelisahan bahwa penanganan kanker itu harus akurat. Jadi dari tidak ada toleransi terhadap satu kesalahan. Kedua juga harus cepat. Dan harus juga ekonomis. Maka dengan gitu dapatlah formula yang namanya one stop shopping lah kita bilang. One stop shopping. Jadi dengan dia masuk ke dalam satu pintu, maka dia akan dirawat dengan optimal pada orang-orang yang keahliannya terkontrol. Waktu membuat itu kami mengundang dari profesor dari Belanda datang, dari Jerman datang untuk membuat konsep yang One Roof Clinic ini. Oke. Iya. Nah, kemudian
tentu apa tolok ukur keberhasilan sistem itu. Kalau memang akhirnya penanganan itu tepat, akurat. Kedua adalah waktunya tepat dan ekonomi value-nya. Nah, di dalam hal ini maka mungkin agak berbeda. Kita tidak terlalu berpikir tentang growth, gitulah. Betul, growth itu penting. Tetapi kalau growth itu dilihat satu sisi saja, maka itu menjadi masalah. Yang kami concern adalah bagaimana adalah dampak daripada pelayanan kami. Ya, luar biasa. Jadi, halo Kang Mas, Dr. Mik, ya, dari mulai digagas sampai pada dampaknya, di mana rumah sakit onkologi yang diprakarsai didirikan oleh alumni Universitas Airlangga, yaitu Dr. Aryo Jatmiko, spesialis bedah onkologi, para sahabat Airlangga Forum, ini menunjukkan bahwa Universitas Airlangga ini ternyata human resources-nya, human capital-nya itu berkontribusi kepada bangsa. Dan sekarang bagaimana? Tentu banyak hal nanti yang bisa kita gali dari Dr. Mix, ya. Beliau ini ya dokter, ya penyanyi, ya pemain musik, pokoknya komplit multi talenta gitu ya. Multi talenta. Ini menunjukkan produk Universitas Airlangga yang berkeunggulan tadi, yang hebat itu. Bagaimana Prof. Badri menyimak kali ini data-data tentang Universitas Airlangga yang terbaru kira-kira? Terima kasih, Prof. Jojo. Ini terkait dengan data-data, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini alhamdulillah dari sisi ranking Universitas Airlangga yang tahun kemarin 521, 530, insya Allah tanggal 8 Juni akan diumumkan menjadi 465 dunia. Insya Allah itu mungkin ini prestasi yang luar biasa, dan kita masuk ke jajaran 500 dunia. Terlepas dari itu, tadi yang saya sampaikan Prof. Jojo dan Dr. Mi plus Pak Toto dan Pak Rudi, kalau kita lihat dari hitung-hitungan sederhana yang saya lakukan, kalau Indonesia ingin jadi negara maju itu masih dibutuhkan 64 tahun kalau nggak ada transformasi ekonomi. Kemudian tadi Pak Toto juga ngomongin tentang grit dan lain-lain, itu sebenarnya juga relevan dengan skills yang nantinya akan promising ke depan. Sehingga sekolah pascasarjana memang mempunyai visi seperti ini, menjadi institusi berkelas dunia dengan mengembangkan pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Nah, pemimpin transformatif ini tentu punya growth mindset, dan grit-nya itu juga salah satu kriteria di sana. Dari beberapa hal, kami juga mengembangkan prodi-prodi yang tadi katanya Dr. Mik harus prospektif, punya potensi tinggi. Kita punya prodi yang sedang dalam pengajuan, yang sudah disetujui, ada ekonomi kesehatan, ada data analytics, dan creative industries, venture creation, dan yang lain. Nah, terkait dengan itu, perlu kami sampaikan juga bahwa posisi sekolah pascasarjana UNER maupun Universitas Airlangga dan pendidikan tinggi secara umum perlu ada ekosistem yang menarik di sana. Nah, terkait sama ekosistem ini, perguruan tinggi ini hanya menjadi salah satu faktor saja untuk membuat Indonesia akan jadi lebih bagus. Gitu. Nah, coba saya cek dari sini. Misalnya kayak Dr. Mi tadi menyatakan bahwa khusus untuk Surabaya misalnya melakukan transformasi menjadi health city gitu. Nah, Surabaya untuk mengembangkan ekosistem inovasi sebagai smart health city seperti Penang atau Pittsburgh gitu, itu hanya satu bagian aja gitu. Butuh peran dari pihak-pihak lain, khususnya terkait sama alumni. Kalau perguruan tinggi hanya satu di sini sebagai technology development team atau tinker tadi, Dr. Mik menyampaikan butuh ada entrepreneur, ada startup kesehatan, ada perusahaan jasa kesehatan, ada perusahaan tes kesehatan laboratorium, perusahaan farmasi,
pusat asuransi, rumah sakit tentunya. Rumah sakit di sana sehingga mahasiswa bisa berlatih di sana, juga bisa mengisi bila sudah lulus bisa mengisi di rumah sakit tersebut. Dengan konsep ekosistem ini, pihak alumni juga bisa memberikan pengayaan agar relevansi dari lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, khususnya Universitas Airlangga itu akan semakin meningkat. Mungkin sementara itu, Prof. Juju. Monggo. Masih mute kayaknya, tidak terdengar. Kan buletin Jawa Timur, apalagi yang di Australia ya, Dr. Mil, yang ada di Australia, ada apa di Jawa Timur hari ini? Kita dengarkan buletin Jatim, waktunya 15-20 menit, kita bisa break, yang mau ke toilet silakan. Ya Mas Didin ya. Baik. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi 28 Mei 2021. Bersama saya Syatun Hania, mari kita simak informasi yang pertama. Datang dari Suara Gresik ada Salsabila Triadriktia mengabarkan harga bahan pokok di Kabupaten Gresik cenderung turun dan ketersediaan masih aman sampai beberapa bulan ke depan. Harga bahan pokok di Kabupaten Gresik terus menurun. Dari data Dinas Koperasi, Perindak, dan UMKM, tercatat ada 7 bahan pokok yang mengalami penurunan, yaitu ada telur, cabai rawit, cabai besar, ayam, bawang merah, bawang putih, dan ikan bandeng. Agus Budiono selaku Kepala Diskop Perindak mengatakan, walaupun kebutuhan pokok seperti cabai masih terpantau stabil, tetapi ayam dan bawang mengalami penurunan pada 26 Mei 2021. Harga cabai besar dan cabai rawit mengalami penurunan sebesar Rp7.000. Untuk cabai besar dari Rp36.000 per kilogram menjadi Rp33.000 per kilogram, serta untuk cabai rawit dari Rp47.000 per kilogram menjadi Rp39.000 per kilogram. Penurunan ini sudah dialami dari pekan sebelumnya, dan untuk harga ayam potong menjadi Rp37.000 per kilogram, bawang merah menjadi Rp27.000 per kilogram, serta bawang putih menjadi Rp25.000 per kilogram. Selain penurunan, ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti kedelai lokal menjadi Rp10.000 per kilogram, jagung pipilan menjadi hampir Rp8.000 per kilogram, dan kacang tanah menjadi Rp26.000 per kilogram. Agus Budiono selaku Kepala Diskop Perindak Gresik bilang, meski banyak mengalami penurunan pada bahan pokok, tetapi ketersediaan di Kabupaten Gresik terpantau aman hingga 2 bulan ke depan. Saya, Salsabila Triadrikni dari Suara Gresik mengabarkan. Beralih ke Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung yang membawa berita rembuk stunting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tulungagung mengadakan kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Tulungagung tahun 2021. Acara tersebut dihadiri sekitar 140 orang terdiri dari DPRD Kabupaten Tulungagung, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa atau Lurah di daerah lokus, Kepala Puskesmas, Organisasi Profesi Ormas dan LSM, pendamping desa, dan kader pembangunan manusia. Selain itu juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung serta Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Ketua Panitia dalam acara ini adalah Kepala Bapeda Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Mariani MM, mengatakan, output diadakan acara tersebut adalah komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bupati, perwakilan DPRD, Camat, Kepala Desa, dan perwakilan sektor non-pemerintah. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD 2022. Dilanjutkan dengan Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Tulungagung Nyonya Siuk Marioto Birowo yang menyampaikan bahwa pemerintah telah mencanangkan aksi bersama yang disebut Gerakan Nasional Pencegahan Stunting dan pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mendukung penuh gerakan tersebut. Selain itu, pada kesempatan tersebut, beliau menghimbau kepada kader-kader PKK di tingkat desa untuk bersama-sama bergandengan tangan mendukung gerakan pencegahan stunting. Sementara Bupati Tulungagung dalam sambutannya mengatakan, stunting bukan sekedar kata-kata, stunting bukan sekedar ungkapan, tapi stunting ini harus dicegah, bahkan harus dihilangkan untuk menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Pemerintah Kabupaten izinkan warga menggelar pernikahan. Selengkapnya bersama Agustin Merdekawati, Ersal FM Nganjuk. Bulan Syawal dalam penanggalan Hijriah biasanya digunakan masyarakat untuk menggelar hajatan. Jika tahun lalu Pemkab sempat mengeluarkan larangan, Sekretaris Daerah Muhammad Yasin menegaskan pernikahan diperbolehkan, syaratnya masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan Yasin menegaskan Pemkab belum pernah mengeluarkan izin terkait hajatan ataupun pesta. Dirinya menggarisbawahi yang diizinkan adalah pernikahannya, namun pihaknya tidak mengeluarkan izin hajatan. Pemkab tengah melakukan pemantauan termasuk untuk mengetahui apakah sudah banyak warga yang melakukan izin hajatan pernikahan. Sesuai dengan anjuran kegiatan keramaian di Kabupaten Nganjuk, Yasin menyebut pihaknya tidak melarang hajatan pernikahan, syaratnya masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Satgas COVID-19 terang Yasin akan berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Terkait hal tersebut, mereka diminta untuk melakukan pengawasan sekaligus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya dari Persada FM, ada Ninda Alivia. Mayoritas desa di Kabupaten Blitar sedang proses pencairan bantuan langsung tunai dana desa. Seluruh desa di Kabupaten Blitar dipastikan sudah mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa bulan pertama tahun 2021. Hal itu disampaikan Kasibina Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Sudarmi. Saat ini, mayoritas desa sedang proses pencairan BLTDD bulan kedua. Lebih lanjut, ia menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat menerima Rp300.000 per bulannya. Prosedur pencairan BLTDD untuk bulan pertama, desa harus mengirim perkades tentang BLTDD. Setelah itu diupload di aplikasi online monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara atau OMSPAN, baru kemudian ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN ke rekening kas desa. Selanjutnya untuk prosedur pencairan bulan berikutnya dengan cara mengupload penyaluran BLTDD bulan sebelumnya di aplikasi OMSPAN, sehingga waktu pencairan masing-masing desa tidak sama, tergantung kecepatan desa melengkapi persyaratan yang ditentukan. Kalau sudah masuk rekening kas desa, oleh desa realisasikan disalurkan kepada keluarga pembukaan, rekam lagi di OMSPAN, maka disalur lagi. Sudarmi menambahkan setiap pencairan dana desa paguynya akan dikurangi dengan BLTDD. Pencairan dana desa tahap pertama dan kedua masing-masing 40% akan dikurangi BLTDD selama 5 bulan. Kemudian dana desa tahap ketiga sebesar 20% akan dikurangi BLTDD selama 2 bulan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dewanta Pramayoga, Suara Probolinggo, menginformasikan pantau sekolah tatap muka, Wali Kota Probolinggo pesan jaga protokol kesehatan. Selasa 20 Mei menjadi hari kedua sekolah tatap muka, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Probolinggo. Untuk memastikan proses belajar sesuai protokol kesehatan, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mendatangi SMP Negeri 2 dan SD Sukabumi 2 di Jalan Dr. Saleh. Sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui sekolah masing-masing telah mengundang wali murid untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak anak-anak belajar di sekolah. Di SMP Negeri 2, Wali Kota Habib Hadi memantau ujian dari luar kelas. Ia juga menanyakan persentase antara wali murid yang setuju dan tidak. Yang setuju tatap muka sebanyak 97,8% dari total 367 wali murid. Yang tidak setuju tatap muka karena keluarga tenaga kesehatan pernah terkonfirmasi COVID-19 dan masih trauma. Juga ada yang masih menjalani isolasi mandiri. Sementara itu di SD Sukabumi 2, 90% wali murid menyetujui tatap muka dan 10% yang tidak setuju tatap muka tetap melaksanakan sekolah secara daring. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Dari Probolinggo,
kita beralih ke Ngawi. Ada Henti Ludiana yang membawa kabar Ngawi bangun kembali wisata legendaris Cekok Mondol. Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi secara nasional serta mewujudkan peningkatan ekonomi, sejumlah titik pariwisata dibentuk di Kabupaten Ngawi termasuk revitalisasi wisata legendaris sumber mata air Cekok Mondol. Demikian yang dikatakan Dwiryanto Jatmiko Antok, Wakil Bupati Ngawi, dalam preskonnya saat mengunjungi tempat wisata Cekok Mondol bersama Rudi Sulisdiana, Kadin Disparpora Ngawi, juga Budi Sulisdiano Kanang, mantan Bupati Ngawi, Senin 24 Mei kemarin. Ini diharapkan timbul mulai zona-zona ekonomi baru di masyarakatnya, diberdayakan baik itu melalui UMKM-nya atau melalui bidang-bidang wisata yang ada di sini. Nah, Cekok Mondol ini salah satu yang ikonik saya kira, karena mulai dari dulu ini sudah nama Cekok Mondol sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat umumnya Kabupaten Ngawi. Antok juga mengatakan masyarakat nantinya akan diberdayakan melalui UMKM atau melalui bidang-bidang wisata yang ada di Cekok Mondol. Cekok Mondol yang berada di Desa Kecamatan Kendal merupakan tempat wisata legendaris yang sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Ngawi namun sempat tidak terawat dan terabaikan. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Berikutnya, kembali ke pesantren. Ratusan santri Sidogiri dilepas Sekda Sampang dari Mabrur Al-Aziz, Suara Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan kegiatan pelepasan ratusan santri pondok pesantren Sidogiri yang akan kembali ke pondoknya pada Rabu 26 Mei 2021. Turut hadir melepas para santri Sidogiri diantaranya Sekda Kap Sampang, Haji Yuliadi Setiawan, perwakilan Forkopimda, Kabak Kesra, Kabak Prokopim, dan Ketua Ikatan Alumni Santri Sidogiri atau IASS Wilayah Sampang. Ketua Ikatan Alumni Santri Sidogiri Wilayah Sampang, Ahsan Jamal, mengungkapkan bahwa ada sebanyak 722 santri dari Sampang yang akan kembali ke pondok. Pemberangkatan dari Pendopo Trunojoyo ada sebanyak 2 bus dan sisanya berangkat dari masing-masing kecamatan. Pihaknya juga mewajibkan para santri yang akan balik ke pondok untuk menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk kembali ke pondok pesantren, diwajibkan juga untuk melakukan tes rapid antigen yang dalam pelaksanaannya telah dibantu oleh pemerintah daerah. Di tempat yang sama, Sekda Kap Sampang, Haji Yuliadi Setiawan mengapresiasi keberadaan santri Sidogiri yang sudah banyak memberikan kontribusi untuk Kota Bahari. Pihaknya menyampaikan bahwa banyak alumni dari Ponpes Sidogiri yang telah sukses dan mengabdi memberikan pemikirannya untuk Sampang. Di akhir, pihaknya berpesan kepada para santri agar selalu menggunakan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari, utamanya selalu memakai masker. Dari Suara Sampang, Mabrur Ales mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Sahabat, jelang upacara Piodalan, Wakil Gubernur Bali kunjungi Kabupaten Lumajang. Simak bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, dan Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, menerima kunjungan dari Coorda Oka Arta Ardana, Wakil Gubernur Bali, di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Selasa sore kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Bali menyampaikan kunjungannya kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus izin kepada Bupati Lumajang terkait akan adanya upacara Piodalan tepatnya tanggal 24 Juni 2021 di Pura Mandaragiri, Semeru Agung. Ia menambahkan bahwa tahun lalu upacara Piodalan ditiadakan karena wabah COVID-19. Untuk itu, tahun ini upacara akan tetap dijalankan oleh umat Hindu sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara itu, Bupati Lumajang menjelaskan upacara Piodalan akan tetap dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih terbatas dan umat Hindu yang mengikuti upacara juga akan diperhatikan kesehatannya dengan harus membawa bukti swab sehingga kegiatan upacara akan betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi berikutnya datang dari Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beri layanan swab antigen gratis untuk santri yang akan balik pesantren. Para santri dari Kabupaten Sidoarjo difasilitasi tes swab antigen. Pelaksanaan swab antigen santri ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Swab antigen ini diberikan gratis oleh Pemkab Sidoarjo kepada para santri yang akan kembali ke pesantren. Pelayanan swab diberikan oleh semua puskesmas, santri tinggal memilih puskesmas terdekat atau yang masuk dalam wilayah layanannya. Salah satunya di Puskesmas Sidoarjo Kota. Dr. Hinutri Sulistiorini, Kepala Puskesmas Sidoarjo Kota bilang, pendaftaran cukup dengan konfirmasi chat lewat aplikasi WhatsApp. Sebenarnya pendaftaran tidak sulit kami lakukan hanya lewat WA, pakai nomor hotline Puskesmas Sidoarjo.
untuk mempermudah karena posisi letak geografis Puskesmas Sidoarjo ini menjadi jujukan dari semua masyarakat, kami tentunya melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar tidak terjadi keluberan atau kuota yang melebihi kapasitas petugas untuk melaksanakan. Ketika sudah data terkonfirmasi, tinggal datang ke puskesmas dengan membawa kartu santri. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Budidaya udang fanami sistem busmetik semakin diminati di Kabupaten Pasuruan. Selengkapnya bersama Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan terus mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan teknologi insentif budidaya udang faname dengan sistem busmetik, budidaya udang skala mini empang plastik. Alfi Hasana, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, melalui Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan menjelaskan, jumlah petani yang menggunakan sistem busmetik terus meningkat dari awalnya hanya 1 kelompok di Kecamatan Leko, sekarang menjadi 3 kelompok. Sementara di Bangil dan Rejoso, masing-masing 2 dan 3 kelompok yang sudah menggunakan sistem busmetik dan 2 kelompok di Kecamatan Keraton. Alfi menambahkan, sistem busmetik bisa meningkatkan produksi ikan 2 kali lipat dari budidaya udang dengan menggunakan sistem tradisional atau tambak. Sementara itu, Haji Ilyas, salah satu petambak udang faname di Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, mengaku keuntungan yang didapatkan melalui sistem busmetik sudah dirasakan. Per peta itu biaya operasionalnya itu ukuran 900 meter persegi itu tidak jauh dari 60 sampai 70 juta. Dapatnya minimal lah 2 ton. Kemarin dari salah satu investor ya, 21 peta. Dengan modal operasional itu 950-an, katakan 1 M. Itu kemarin satu siklus kita dapat 36 ton. 36 ton itu kita dapat uangnya itu 2,3 M. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Beralih dari Suara Pasuruan ke Suara Madiun, gas ekonomi di masa pandemi, peran Kamar Dagang dan Industri di Kota Madiun akan semakin ditingkatkan. Simak selengkapnya bersama Amanda. Peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Madiun dalam peningkatan perekonomian di Kota Pendekar bakal semakin ditingkatkan. Kadin bakal lebih banyak hadir dalam berbagai program peningkatan perekonomian skala lokal maupun besar. Harapannya perekonomian di Kota Madiun dapat semakin meningkat yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi usai pertemuan dengan pengurus Kadin Kota Madiun di Sentani Garden mengatakan Kadin merupakan salah satu lembaga yang ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Berbagai hal mengemuka dalam pertemuan tersebut. Salah satunya peran Kadin dengan koperasi pendekarnya yang akan diperluas membantu pelaku UMKM. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun tengah meningkatkan ekonomi lokal melalui lapak UMKM di tiap kelurahan. Hadirnya Kadin diharap semakin mengoptimalkan program lapak UMKM tersebut. Tak hanya itu, Kadin juga siap membantu penambahan fasilitas pendukung. Seperti diketahui, Kadin sudah membantu 5 kontainer untuk dimanfaatkan pelaku UMKM. Kadin itu salah satu lembaga yang ikut membantu pemerintah dalam menggas ekonomi. Gas ekonomi salah satunya Kadin ada beberapa. Gas ekonomi, gas fasilitas yang lain, sarana-sarana yang lain. Ini semua pengurus Kadin kita ajak untuk bergerak cepat. Artinya Kadin yang akan bisa ide-ide macam-macam. Kita punya ide dari segi ekonomi, dari infrastruktur. Ini Kadin semuanya bidangnya ke sana. Dengan pola seperti itu, insya Allah nanti teman berpikir ke depan semakin cepat itu ada. Karena kepala banyak lebih sempurna daripada kepala satu. Amanda, Suara Madiun. Informasi terakhir datang dari Mahardika FM Kota Blitar. Kirana Nisa yang membawa kabar 7 pejabat pemerintah Kota Blitar ikut seleksi terbuka sekretaris daerah. Hasil seleksi administrasi pengisian kursi sekretaris daerah Sekda itu diumumkan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Blitar Selasa 25 Mei 2021. Suyoto, Kepala BKD Kota Blitar, mengatakan 7 pejabat di pemerintah Kota Blitar yang telah mengirimkan berkas pendaftaran dan dinyatakan lolos itu diantaranya Priyo Soehartono, Kepala Dinas Perhubungan, Arianto, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Muhammad Sidik, Kepala Bapeda, Widodo Sabtono Johannes, Kepala BPKAD, Herman Syah Permadi, Asisten Pemerintah
Pemerintahan dan Kesra, Hakim Sisworo Kepala Bakesbang Pol dan PBD, serta Eka Atika, Sekretaris DPRD Kota Blitar. Ketujuh pejabat ini selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi atau assessment tanggal 27 Mei 2021 di Surabaya. Menurut Suyoto, setelah uji kompetensi, peserta seleksi Sekda masih akan mengikuti tahapan penulisan dan presentase makalah serta tes wawancara pada tanggal 2 dan 3 Juni 2021. Sedangkan penetapan seleksi dilakukan tanggal 4 Juni, nantinya 3 peserta dengan hasil terbaik diumumkan tanggal 5 Juni 2021. Setelah itu, Wali Kota akan menentukan siapakah dari 3 pejabat itu yang berhak mengisi kursi Sekda Kota Blitar. Jadi nanti setelah uji kompetensi tanggal 27 di Surabaya, nanti masih ada lagi uji pemaparan makalah, pembuatan makalah, dan wawancara di tanggal 2 dan 3 sesuai dengan pengumumannya itu. Kirana Nisa, Mahardika FM. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Syatun Hania. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, lepas dari Buletin Jawa Timur, kita kembali di program Erlangga Forum Inovasi Pendidikan Tinggi untuk NKRI. Kembali ke Caparto. Monggo Caparto. Terima kasih sekali Mas Didin Junarto dan seluruh jaringan radio yang menyiarkan acara Erlangga Forum. Kita sudah menyimak apa yang terjadi di Jawa Timur hari ini melalui Buletin Jawa Timur dan bagaimana dunia kampus. Nah, ini baru tampilnya Dr. Aryo Jatmiko, Dr. Mik yang keren. Nah, ini banyak yang motret ini banyak yang motret. Kalau tadi kan keningnya saja kelihatan ya. Nah, sekarang tampil keren. Ini baru nanti akan dipotret oleh Neneng Sri Mulyaniar. Nah, nah itu ya. Oke, dan tentu Pak Rudi Purwono setelah menyimak dari banyak hal ini tadi, bagaimana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga ini mengembangkan peran alumninya ke depan. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Kang Mas Suparto. Luar biasa ini narasumber yang dihadirkan oleh Kang Mas Suparto pada hari Jumat yang luar biasa ini. Yang pertama, Pak Toto Lusida sebagai bagian dari Businessman Indonesia yang memberikan perspektif yang luar biasa. Kemudian Bapak Dr. Aryo Jatmiko sebagai alumni yang bergerak di bidang kesehatan memberikan perspektif luar biasa. Jadi intinya bahwa kita melihat sesuai dengan topik ya yang hari ini diangkat oleh Erlangga Forum, yaitu tentang inovasi pendidikan tinggi. Memang seharusnya perguruan tinggi, universitas melakukan proses berbenah ya yang luar biasa dalam rangka melihat perkembangan-perkembangan yang saat ini yang sangat cepat. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan dan perubahan yang sangat cepat di tataran global ya. Ini menyangkut baik terkait dengan masalah bisnis ya, perekonomian, ya, geopolitik, ya, pemerintahan, apalagi juga bahwa beberapa negara dan semua negara, ya, mungkin semua negara ini merupakan bagian yang secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tercapainya program global ya terkait dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Itu yang pertama. Yang kedua juga terjadi perubahan yang luar biasa cepatnya berkaitan dengan teknologi, ya. Kita masih berbicara tidak waktu yang terlalu lama tentang industri ya bergerak di bidang ini teknologi tentang 4.0 ya. Padahal di dunia saat ini ya di luar negeri ini sudah masuk ke
5.0. Artinya perkembangannya luar biasa. Dan Indonesia masih di level yang di bawah itu. Makanya membahas tentang perubahan teknologi, kita harus melihat perkembangan dalam waktu 5, 10, 20 tahun ke depan. Sehingga perspektif ini akan menjadi sangat lengkap kalau kita bicara tentang inovasi yang harus dilakukan oleh Dandi. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan perubahan perilaku. Ya. Perilaku. Masyarakat sekarang kita berbeda pada waktu kita masih ya sekolah dengan Kang Mas Suparto ya, di level S1 ya, di mana perubahan yang kita hadapi sekarang ini dengan mahasiswa yang sekarang ini perubahan yang sangat drastis ya, dalam kaitan dengan gaya hidup ya, pola konsumsi ya, dan juga bagaimana mereka bersosialisasi ya. Inilah sesuatu yang perlu dipahami oleh pendidikan tinggi dalam rangka mereka melakukan proses perbenah diri. Yang keempat berkaitan dengan perubahan-perubahan lingkungan ya. Lingkungan ini seiring dengan bagaimana masyarakat memandang lingkungan ini sebagai bagian yang harus terintegrasi dalam kehidupannya. Nah, seiring dengan itu juga pada tahun 2020 ya, global memasuki kondisi yang berubah ya seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, inilah maka dalam konteks inovasi pendidikan tinggi, maka dikaitan dengan akademik, perubahan-perubahan terkait dengan masalah kurikulum, proses pembelajaran harus dilakukan. Mengapa harus demikian? Seiring dengan harapan dari kita semuanya adalah bahwa lulusan baik program itu di vokasional ya, kemudian di level akademik untuk sarjana, magister ya, termasuk doktor adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa melakukan proses perubahan-perubahan ya, baik itu perubahan di lingkungan organisasi yang paling kecil, menengah sampai yang besar. Nah, dalam kaitan ini juga harapan kita semuanya, termasuk juga harapan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek sekarang ini, yaitu bahwa lulusan itu bisa berdaya saing. Tidak hanya berdaya saing di tingkat nasional, tapi juga ya bersaing di tingkat global. Yang itu yang menjadi sesuatu yang harus dipikirkan kita semuanya. Dan yang menjadi concern dari Sekolah Pasarjana ya adalah menambahkan poin yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Prof. Tri adalah bahwa Sekolah Pasarjana Universitas Erlangga itu menambahkan kekuatan dari semua aspek tadi itu dengan menambahkan tentang kepemimpinan ya. Bagaimana lulusan itu menjadi pemimpin yang transformatif, yang mampu merubah dimanapun dia akan berada. Seperti Bapak Dr. Arya Damiko, dimanapun Bapak, termasuk sekarang ini di luar negeri ya, memberikan sesuatu perubahan-perubahan bagi lingkungan yang ada di sana. Masuk juga Pak Toto Lusida ya, baik itu peran di lingkungan kampus maupun bisnis yang ada di Surabaya, Jawa Timur maupun di nasional, itu akan memberikan perubahan-perubahan bagi organisasi yang ada. Nah, perubahan-perubahan ini kalau senyampang kita mempunyai jumlah alumni yang sangat besar, maka akan mempunyai dampak yang luar biasa bagi Indonesia secara khususnya, dan juga mungkin wilayah dari ASEAN maupun Asia dan mungkin juga secara global. Nah, inilah harapan kami dalam forum yang berbahagia ini. Dan terima kasih sudah hadir ini para narasumber yang mempunyai wawasan yang mampu membuka ya, tidak hanya bagi alumni tapi juga calon mahasiswa dan juga stakeholder dalam rangka memahami bagaimana pendidikan tinggi ya itu harus melakukan proses inovasi. Inovasi yang tadi saya jelaskan tadi adalah inovasi secara sebagian saja, bagian yang ada dalam aktivitas dari universitas. Sejatinya bahwa inovasi itu harus secara komprehensif yang bisa dilakukan sehingga memberikan dampak sesuai dengan harapan kita semuanya, yaitu perubahan yang ada saat ini bisa kita sikapi dan kita bisa mengoptimalkan peran kita di masing-masing area yang ada. Demikian, Kang Mas Suparto. Luar biasa ini. Tepuk tangan yang di studio. Tetap tepuk tangan, ini ramai karena sebelah ini di ruangan juga secara langsung. Nah, ada satu kelas yang juga menyimak ini ya. Karena nanti pukul 17 juga ada tumpengan bersama. Wah, ini yang tumpengan ini di kampus ini. Tetap taat protokol kesehatan dan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Purwono ini, dari harapan sampai pada inovasi, 5 inovasi pendidikan, penyelenggaraan pengajaran di Sekolah Pasca Sarjana, tidak saya ulang dan tidak detail-detail. Beliau tadi katanya kalau apa itu harapannya, kalau ingin tahu
sejauh mana inovasi ini dikembangkan di Sekolah Pasca Sarjana, maka bergabunglah, daftarlah menjadi mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana dimanapun berada. Kan gitu, ini kelas dunia, kita siap ke kelas dunia. Dan sampai pada bulan Juli kita akan hadirkan alumni-alumni hebat yang punya perhatian kepada Universitas Airlangga tentunya ya, di agenda Airlangga Forum ini. Dan sebagai alumni, Pak Dr. Mix melihat sebagai alumni ya, peran yang telah diberikan, kemudian melihat Universitas Airlangga hari ini, apa yang penjenengan perlu mimpikan bersama-sama sehingga kami harus mewujudkannya. Silahkan. Terima kasih Pak ya. Jadi begini Pak ya, mungkin ada hal yang sangat mendasar yang dirubah di universitas di luar negeri, yaitu ada namanya tripartit. Jadi antara pemerintah, universitas dan swasta itu dia menjadi join yang kuat, menjadi bagian yang satu. Sehingga kalau universitas itu terpisah geraknya dengan swasta, maka dia akan tertinggal. Bahkan universitas diperlukan untuk kemajuan orang swasta. Yang di kesana itu bukan yang magang, Pak, tapi justru dosen-dosennya yang kesana. Sehingga dia lebih cepat dan memberi distribusi mempersiapkan masyarakatnya untuk mahasiswanya untuk langsung bergerak bersama-sama mereka. Tapi kalau hanya di tempat magang saja tidak disiapkan, tapi dosen-dosennya tidak, maka akan terjadi gap karena orang yang magang itu baru melihat pertama kali hal seperti itu. Itu satu. Kedua, bahwa di universitas dimanapun itu dikelola secara korporasi. Mereka sadar sekali produknya. Sadar sekali produknya. Nah, oleh karena itu, karena dia membangun manusia, universitas itu membangun payudara, maka pengajarnya pun tanda kutip dia memburu kepala-kepala orang yang terkenal di seluruh dunia untuk mengajar di sana. Jadi pengajar di Melbourne itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman, ada dari mana-mana, karena dikelola sebagai korporasi. Dan orang-orang yang dikelola itu yang mempunyai reputasi sangat bagus di dunia. Jadi dia membeli kepala. Jadi misalnya contohnya kepala pengembangan IT di Melbourne itu orang dari Inggris yang sebenarnya asalnya dari Eropa Timur, bukan lulusan Melbourne U. Dilihat, nah waktu dia membeli itu juga rebutan banyak yang mau beli gitu. Sehingga dia dikasih kesempatan untuk memajukan Melbourne U di dalam IT-nya. Dia memberi proposal, nanti dia dilihat proposalnya, diadu yang mana, oke, bayarnya sekian, gitu. Itu yang terjadi. Jadi dikelola korporasi sekali. Gitu. Itu begitu Pak. Terima kasih sekali informasi kalau di Melbourne sudah semacam itu, dan alhamdulillah ini Kang Mas saya Dr. Mix di Sekolah Pasca Sarjana sekarang ini kami ada semacam ajang profesor ya. Ajang profesor, public lecture, visiting profesor dari berbagai dunia gitu ya. Kalau ada dari Kazakhstan, dari Uzbekistan, ada juga dari Jacob University Jerman, ada Maastricht, ada juga dari Leiden, dari Utrecht kalau di Belanda. Kemudian juga dari berbagai kampus di Taiwan dan juga di Australia. Dan di Eropa, alhamdulillah kita hari ini saja sampai sekarang ada 24 student inbound ya dari banyak negara yang di Sekolah Pasca Sarjana yang sedang kami kelola sekarang ini dengan support yang semacam itu dari alumni
Dr. Aryo, saya yakin nanti dengan panjenengan kami akan semakin berkembang gitu ya, karena dukungan alumni semacam itu, dan kami tiru sekarang ini ada semacam ajang profesor, visiting profesor, public lecture. Hari ini tadi kita dua, ada dari Leiden dan juga dari Maastricht misalnya. Dan kalau di Malaysia, beberapa kampus di Malaysia itu ada joint research and joint publication kami lakukan di sejak awal kami bulan Oktober ya. Bulan Oktober ditunjuk oleh Pak Rektor bersama Pak Rudi bersama Pak Direktur Prof. Badri, kita kembangkan jejaring internasional. Nah, untuk penguatan ini kira-kira Mas Toto, alumni jejaring internasional yang bisa turut mengembangkan kita, di mana kira-kira yang bisa panjenengan siapkan untuk bisa saling berkolaborasi misalnya? Ya, sebetulnya dari kita sendiri, dari para alumni itu cukup banyak yang berkiprah di internasional. Oh iya. Seperti misalnya teman saya sendiri lah. Ya. Si Hanafi Tanoyo, dia sekarang mengajar di UCSF. Dia dokternya dulu di Leiden. Dan sempat salah satu kandidat dari Nobel. Oh iya. Jadi sebetulnya sharing seperti itu sangat diperlukan untuk memotivasi para mahasiswa, para alumni yang lain yang sudah alumni pun itu masih perlu belajar. Seperti misalnya saya bisa ke properti, bagaimana? Koda terus sama ITB, sama UGM, sama ini gimana kita mau ngomong masalah struktur, tapi yang diajak ngomong seorang apoteker. Tapi begitu kita mau belajar, kita berdebat bisa semuanya. Mereka bisa mengakui bahwa kita memang bisa diskusi di sini. Ya, itulah hebatnya alumni UNER ya di farmasi, ya lulusan farmasi jadi apoteker ternyata mampu mengelola organisasi REI kan gitu ya. Tambah maju apa enggak ya kira-kira ini? Kalau saya tanya jenengan mesti jawabnya maju, tapi indikatornya, kesulitannya, kehebatannya prestasi REI selama ini? Ya, memang REI salah satu organisasi tertua di Indonesia. Jadi dan yang diakui dunia untuk properti, karena properti menjadi salah satu indeks ekonomi di suatu negara. Jadi memang sangat sekali tergantung dari kita, sehingga kasarannya seperti bisa dikatakan bahwa jabatannya swasta, kerjanya sosial, tapi waktunya seperti seorang pejabat negara ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tadi, menyambung Dr. Aryo sampaikan bahwa sharing dan lain-lainnya itu sangat diperlukan untuk menjaga grit kita. Jangan gampang menyerah. Betul. Kita harus berani untuk maju, kita harus belajar, dan untuk itu makanya saya ingin menyampaikan bahwa belajar mengajar sekarang itu bukan hanya di ilmu fakultasnya aja. Ya, kita seperti yang disampaikan Mendikbud, apa itu belajar merdeka atau merdeka belajar, dan kita di sekolah pasca sarjana ini Pak Toto, Mas Dr. Mix, kita ini yang multidisiplin. Jadi kami memang yang multidisiplin, jadi lintas disiplin. S1-nya misalnya farmasi, S2-nya boleh forensik di sini, S2-nya boleh imunologi. Jadi orang kedokteran mau hukum dan pembangunan boleh, kedokteran masuknya tapi hukum dan pembangunan. Nanti teman-teman yang FISIP pingin masuk ke magister ekonomi kesehatan boleh, karena kita multidisiplin. Jadi kita ini multidisiplin, dan karena program di sekolah pasca ini terus terang saja tiap minggu tidak ada perkuliahan yang tidak melibatkan dokter asing. Profesor-profesor luar negeri. Kami mengundang setiap minggunya itu, setiap prodi kita wajib ada kuliah dosen asing. Nah, saya ingin tanya, nanti kalau saya minta misalnya profesional REI dari Amerika, dari Belanda, dari Jerman, agar ngajar misalnya nanti itu di kebijakan real estate misalnya dunia, karena kita ada magister sains hukum dan pembangunan, itu soal policy, bisa bantu? Oh bisa, pasti. Dan semuanya itu adalah kolaborasi bersama yang tadi saya sampaikan, karena
sekali lagi juga pengajarnya juga di pasca sarjana. Mohon maaf ini, Pak Parto, supaya kita meninggalkan metode yang disampaikan Dr. Aryo, kurang lebihnya maksudnya itu kelihatannya sudahlah, sekarang bukan zamannya feodal lagi. Oh iya. Bahwa kita interaktif, kira-kira gitu ya Dok ya. Betul. Sampaikan pengertian yang saya terima, supaya kreativiti dari semuanya itu akan timbul. Dan pengalaman kita bersama bisa kita sharingkan untuk maju bersama. Dan di sini kan ada kelas Kadin juga di sini, dan bulan Juli itu kami ingin menyelenggarakan semacam tidak kongres internasional atau international conference, tapi semacam pertemuan saling pertukaran UMKM dunia. Untuk itu nanti yang dari Jerman, dari Eropa atau dari real estate mana saya perlu, Pak Toto hadirkan 3 atau 5 real estate di wakil masing-masing kawasan Asia 1, Eropa 1, Australia 1 gitu bisa? Untuk hadir online saja. Bisa. Oh, terima karena kasih. Kita pernah menyelenggarakan Kongres Dunia di Bali tahun 2018 dan seluruh dunia hadir di situ. Yang penting sekarang kemauan dari kita semua untuk berinteraksi dengan mereka. Ya, dan soal itu karena sudah komitmen jadi seneng, tapi nanti saya terakhir akan juga tanya-tanya apa yang selenting-selenting denger-denger ini yang saya terima itu, tapi nanti ya. Tapi saya ingin kembali ke Dr. Mix gini ya. Untuk Kang Mas saya ini di pasca ini kan ada magister imunologi loh Kang Mas, ada magister imunologi, ada magister forensik, ada magister sumber daya manusia tadi itu human resources-nya ini. Nah, sekali-sekali dari Australia nanti kami agendakan jenengan harus gimana itu onkologi, perkembangan keonkologian dunia itu disampaikan ke kami, nanti kami undang misalnya perempuan Indonesia menyapa, atau nanti pas hari ibu itu Desember itu kita ada perempuan bangkit misalnya. Termasuk kajian-kajian dan perkembangan onkologi, saya pikir menarik sekali, dan saya langsung tanya, bersedia enggak nanti ngisi-ngisi kuliah umum di sekolah pasca? Bersedia saja, Pak Parto, Mas Parto. Iya. Dan apa yang kita sebenarnya harus lakukan di Universitas Airlangga? Ini kan otokritik boleh kan dari alumni. Jadi Mas, sekolah pasca ini yang sekarang ini kita visinya adalah ingin menciptakan leadership transformatif yang berdampak bagi dunia. Jadi impacting the world. Kita harus punya dampak bagi dunia gitu. Jadi kira-kira kritik yang bisa diberikan oleh alumni senior Dr. Mik kepada kami sehingga kami bisa berbenah lebih baik ini. Kalau dari saya bahwa di dalam pelayanan medik terutama di era yang sangat era 4.0 di mana di situ nanti ada ilmu baru dari artificial intelligence, ada robotik, ada banyak hal, maka yang paling tinggi nilai dari pelayanan medik itu adalah patient safety namanya. Patient safety. Patient safety. Jadi keamanan pasien. Nah, dalam patient safety itu amat sangat berikatan dengan teknologi yang hadir. Setiap teknologi baru harus diikuti oleh manusia. Kalau kita ngomong teknologi itu ada 3 hal yang kita bicarakan. Yang satu hardware-nya, kedua software-nya, dan brainware-nya. Jadi bukan kalau kita punya alat berarti kita sudah sama, Bro. Oleh karena itu, patient safety itu yang pertama itu adalah license, sertifikasi. Nah, sertifikasi itu kita harus benchmark. Misalnya ada teknologi baru begini, maka orang yang punya Rebwes atau SIM itu yang boleh mengerjakan. Rebwes. Ya. Oleh karena itu, maka tadi saya mengatakan di awal bahwa universitas itu harus leading teknologi. Kalau ternyata dia tidak leading, maka teknologinya
di bawahnya dan dia tidak mendapatkan teknologi baru seperti yang ada di luar, maka dia tidak diterima kerja karena dia tidak punya license itu. Gitu. Nah, license itu yang mengeluarkan siapa? Nah, itu ada satu panitia yang mengeluarkan itu. Misalnya untuk robotic surgery, maka yang melakukan license untuk siapa melakukan itu, yang melakukan transplantasi yang bisa begitu. Kalau dia kurang dari sekian, dia tidak boleh melakukan transplantasi seperti itu. Begitu, Pak. Nah, saya amat cemas. Saya amat cemas kalau kita tidak mengejar teknologi itu, maka produk-produk tenaga kita juga tidak bisa bekerja di level teknologi itu. Itu kenapa saya mengatakan bahwa investasi di universitas adalah yang paling tinggi nilainya. Dan sebelum kita mendidik, kita harus pastikan dulu bahwa teknologi kita itu leading. Kalau kita tidak leading, kita mendidik hal yang obsolete, yang usang nanti ya. Begitu, Pak. Jadi itu yang saya bilang, dan itu harus diyakinkan pada publik bahwa memang kita leading di teknologi. Ya, nanti kegelisahan Dr. Mik akan kami jawab agar kami ini leading secara teknologi, tapi juga knowledge, technology, science, value. Jadi digabung jadi satu karena kita tadi sudah dibuat Mas Toto bagus, kita tidak sekedar transfer of knowledge, of technology, of science, tapi juga value. Tapi ikuti dulu commercial break berikut ini. Mas Didin. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Ya sahabat, BP Jalnostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergono perlindungan. Iuran rutin hanya 36.800 per bulannya. Manfaat iuran adalah untuk pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai dengan indikasi medis. Kemudian ada santunan kematian 70 juta rupiah, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lengkap bisa menghubungi di 031 894 55924. Sekali lagi di 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jamsostek Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Sidoarjo, kita kembali di program Erlangga Forum Inovasi Pendidikan Tinggi untuk NKRI. Silakan, Cak Marto. Bersama Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Ya gitu Mas Diding ya. Nah. Jadi, alhamdulillah kita sekarang ini tidak terasa ternyata kita memasuki sesi terakhir dari Erlangga Forum. Dan urusan internasional ternyata jadi perhatian yang besar. Dan sebagai alumni Universitas Erlangga, saya sendiri juga ingin IKUA ya namanya ya. Jadi IKUA ini peran besar di dunia internasionalnya mungkin saya karena belum terlalu dalam ya, nggak memasuki wilayah di situ, tapi bagaimana jejaring internasional dari para alumni, Pak Toto? Ya, selama ini memang kita sudah mulai komunikasi. Memang IKUA ini mulai bangkit secara intensif itu sejak Prof. Fasih. Kemudian Prof. Nasih. Sekarang kita mulai lebih intens lagi. Keep in touch antar manusia Erlangga ini sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi dan keberanian kita bahwa kita ini grit kita, bahwa kita ini berjuang tidak sendiri, bersama-sama. Saya ambil contoh aja, ini yang ingin IKUA juga terapkan di kemudian, bukan hanya masalah database anggota atau member dari alumni aja yang masuk, kita akan berkreasi banyak di sana secara digital, termasuk seperti Halodoc dan lain-lain ada di dalam komunikasi itu. Halo alumni nggak ada? Ini ada, sekarang kita selenggarakan Halo Alumni Talk Alumni. Jadi di Erlangga Forum, sejak Erlangga Forum ini kita ada agenda-agenda alumni bicara. Nah, jadi kan ada Erlangga Forum segala ini bisa kita kolaborasikan bersama. Dan yang paling sederhana yang kita inginkan juga mulai itu seperti anak saya yang lulus dari luar negeri. Itu sampai sekarang email aja itu tidak berubah dan dikasih free. Bahkan Zoom meeting itu ID-nya diberikan oleh universitasnya, sehingga merasa dirinya bahwa keluarga dari universitasnya itu tetap ada. Nah, itu yang perlu kita bangun bersama, meskipun kalau Zoom meeting itu biayanya akan mahal, tapi mulai dari email kita berikan. Jadi email Mas Toto, kami di Sekolah Pasca ini, Erlangga Forum ini kan ada buletin bulanannya. Nah itu juga kita kirim ke seluruh alumni. Tampaknya ide jenengan ini sejalan dengan Sekolah Pasca ini akan terkirim semua, akan terkirim ribuan itu, kita akan selalu kirimi. Dan berarti alumni ini kan perlu dipersatukan dari seluruh dunia, seluruh dunia. Oh kalau saya ke Eropa gitu, jenengan bisa gini, Mas, Sekolah Pasca mau kemana? Kami mau ke Jerman hari ini, minggu ini ke ini, minggu ini ke ini. Jaringan kedutaan besarnya juga terjalin enggak? Ya, kan sekarang kita banyak alumni kita yang di Departemen Luar Negeri. Kemarin ada yang hubungi posisi di India. Karena
wakil duta besarnya meninggal mau diangkat, tapi katanya di utara, kalau di selatan itu lebih aman untuk pandemi COVID ini. Sementara belum. Iya. Juga ada yang pernah di Swiss, di Belanda. Nah, ini yang harus kita buat untuk relation ini bisa kita bina untuk menjadi satu keluarga dengan database kita. Karena sekarang zaman teknologi. Iya, wajib data harus based on data, wajib itu. Jadi kalau enggak ada data itu ngomong tok ya. Nah, Mas Dr. Mi, kita santai karena ini di ujung acara. Perlu mendapatkan wejangan dari panjenengan sebagai closing remark gitu. Bagaimana alumni ke depan di Universitas Airlangga ini harus ada tata kelolanya yang ya tentu harus good. Dan ada international relationship yang memperkuat UNER gitu di dalam panggung dunia. Kan harus bisa menjadi diaspora kita lah, diaspora dari Universitas Airlangga. Ada saran panjenengan sebagai closing remark bagaimana alumni ini harus berperan untuk mengembangkan UNER gitu. Jadi betul Bapak Toto sama Pak Parto bahwa kita harus benchmark. Benchmark. Jadi kita tidak bisa mengatakan sendiri begini, padahal yang di luar negeri sudah begitu, atau mungkin kita sama, mungkin juga kita lebih begitu. Jadi benchmark itu adalah tata cara yang dipakai oleh semua. Jadi orang Jepang rajin sekali ke Amerika, orang Cina rajin sekali ke Inggris untuk melakukan benchmark. Nah, untuk itu mungkin kami sudah melakukan benchmark. Jadi kebetulan dari rumah sakit kami semua kami didik di Jerman dan lain-lain, dan itu juga atas dasar hubungan yang lama. Kita didik juga di Belanda, bukan hanya sekedar kuliah, tapi mereka ikut bekerja di sana sehingga dan juga mendapat sertifikat. Jadi itu adalah hal-hal yang amat diperlukan oleh pasca. Misalnya nanti diperlukan, maka orang-orang pasca mungkin sandwich di mana begitu Pak. Iya. Nah itu dia akan menyatakan dia yakin bahwa nanti pasca di UNER sama kok saya dengan pasca di Inggris atau di Jerman atau di Amerika. Dan itu yang kami lakukan. Mungkin itu bisa kami akan membantu pada pasca. Jadi bukan hanya sekedar kita mendapat kuliah atau dari mana, tapi mereka juga menjadi anak didik mereka sebagai. Begitu Pak. Ya, terima kasih sekali Dr. Mi, dan terus salam sehat di Australia, dan tentu kalau kembali selalu ngabar-ngabari. Kami juga rindu bagaimana ke depan ini kita ada main musiknya juga. Tapi Airlangga Forum main musiknya, nyanyi-nyanyinya tetap kami ingin menikmati alunan merdu dari Dr. Aryo Jatmiko. Dan sekarang Pak Toto, Lucida, bagaimana desain ke depan agar alumni ini turut bisa berpartisipasi mengembangkan UNER gitu. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa UNER dan alumni itu adalah dalam satu mata uang, dalam dua sisi. Jadi kita harus berkolaborasi, memajukan diri kita bersama, baik itu UNER maupun para alumninya, dengan membentuk dasar dari semuanya itu adalah self-confidence. Karena dari asam garam saya juga di organisasi internasional, itu self-confidence itu yang membuat kita lebih bisa diterima oleh mereka. Dasar itu dalam humanity kita itu sangat diperlukan, sehingga kita bisa menyatakan diri kita bersama, yang sampai sekarang sebagian besar belum, biar mereka tahu semua bahwa target kita adalah we are UA family. Luar biasa. Tadi kita ngomongnya tentang UNER yang luar biasa ya. Terima kasih sekali. Apakah dengan pengurus IKUA? Ya, sekarang wakil bendara satu. Oh, wakil bendara ya. Soal ke depan saya percaya bahwa semua pihak, para alumni ingin menjadikan UNER hebat dan yang terbaik
berdampak positif bagi dunia. Amin. Terima kasih sekali, terima kasih. Saatnya alumni bicara solusi inovasi pendidikan tinggi untuk NKRI dari agenda Airlangga Forum yang menghadirkan Bapak Paulus Lusida, Ketua Umum Real Estate Indonesia. Terima kasih Pak Toto ya. Terima kasih Pak Dr. Aryo Jatmiko, spesialis onkologi, founder Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dan jauh di sana, di Australia, gitu ya. Terima kasih Dr. Mik, terima kasih, gitu ya. Sama-sama. Terima kasih pada Profesor Dr. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, dan Associate Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Terima kasih kepada seluruh jaringan radio asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur yang dikomando oleh Radio Suara Sidoarjo. Kami akhiri, gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati para alumni bicara hari ini untuk NKRI dari UNER. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat Jawa Timur, kita lagi kita di program di Forum Airlangga Forum dengan inovasi pendidikan tinggi untuk NKRI. Sekitar tambahan saja bahwa besok Bapak Toto Lusida juga hadir di Suara Sidoarjo jam 9 pagi, talkshow bareng Ikatan Alumni UNER Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.